Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatona, guru IPA SMP Negeri 1 Ciawi Gebang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi sistem ekskresi dengan submateri ginjal dan mekanisme pembentukan urin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat? Ya, sebelum memulai aktivitas hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, mana KM? Ya, Akso, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Kemarin Rizky kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Sekarang sudah sehat ya? Kemarin kamu kenapa nggak hadir? Izin mana? Ya, jangan terlalu banyak sering izin ya. Berarti sekarang hadir semua ya? Hadir semua. Sekarang kalian siapkan semua peralatan tulisnya, handphone, bawa semua? Bawa, terima kasih. Ada kuotanya? Ada. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Sudah siap semuanya? Siap. Sebelum mempelajari lebih banyak tentang sistem ekspresi, kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Sistem pernapasan, ya kan? Sistem pernapasan. Apa saja yang dipelajari dalam sistem pernapasan? Hidung, paru-paru, Paring, laring, dan tenggorokan. Baik. Nah, agar Ibu lebih tahu tentang kalian, sejauh mana kalian pernah dengar kata ekskresi tidak? Pernah. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Sesuatu pengeluar sistem metabolisme, mengeluarkan racun dari tubuh, apalagi? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan dulu pretest ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem ekskresi. Apakah kalian sudah membacanya terlebih dahulu di rumah tadi malam atau belum? Kita coba ya. Nah, ini kita lakukan pretestnya. Silahkan ambil handphone masing-masing. Nah, silakan buka kuisis. Baik. Berapa? Gak apa-apa. Sudah keluar pertanyaannya? Silakan. Ya, yang pertama siapa nih? Kok Andres ke Rapi ya? Paling banyak berarti Andres. Andres benar semua, 5 soal. Yang keduanya siapa tuh? Tika. Oh, Siska Jai. Mas Bejo siapa Mas Bejo? Oh, Akso. Akso, yang kedua ya. Yang ketiga Kavina. Baik. Itu adalah, tapi dari pretestnya kita tahu berarti kalian memiliki pengetahuan dasar tentang sistem ekskresi. Ada banyak, apalagi Andres ini udah banyak tahu nih tentang sistem ekskresi. Iya. Ya kan? Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Yang tidak diperlukan tubuh disebut ekspresi. Ya, pengeluaran sisa zat tubuh
metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, baik. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari ekskresi, pengeluaran coba dari tubuh kita biasanya apa yang dikeluarkan? Urin. Urin itu apa sih? Air kencing. Air kencing, air seni ya. Air kencing, air seni. Urin. Apalagi yang keringat, betul. Apalagi? Air Hah? mata. Air mata. Nah, saat kapan kalian berkeringat? Olahraga. Saat setelah berolahraga. Apalagi? Supan. Saat suhu panas. Apalagi? Efek samping obat. Efek samping obat. Contohnya? Obat. Setelah minum obat jadi berkeringat. Apalagi? Nah, kenapakah demikian? Ya kan? Dengan mempelajari sistem ekskresi ini, kita akan lebih tahu tentang bagaimana itu sistem ekskresi bekerja dan fungsinya bagi tubuh kita terhadap kesehatan tubuh. Nah, sebelumnya mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Untuk pertemuan kali ini kita khususkan untuk mempelajari pada ginjal dan mekanisme pembentukan urin. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah kalian harus mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang indikatornya adalah kalian harus mampu mendeskripsikan struktur dari ginjal. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi volume keringat dan urin. Yang kedua adalah kalian harus bisa mengidentifikasi dan mampu menganalisis proses mekanisme pembentukan urin. Sehingga pada akhirnya kalian mampu mengidentifikasi atau menganalisis upaya menjaga kesehatan ginjal. Yang berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi volume keringat dan urin dengan benar. Setelah melakukan pembelajaran, kegiatan kelompok, kalian mampu menganalisis struktur dan fungsi ginjal. Tadi kalian harus tahu struktur dan fungsi ginjal tersusun dari apa, karakteristik kerjanya seperti apa. Setelah kalian mengetahui karakteristik dan sifat kerja atau mekanisme kerja dari ginjal, sehingga kalian mampu mengetahui, mampu mengidentifikasi kira-kira bagaimana ya cara kita untuk menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Karena ginjal merupakan salah satu organ vital bagi tubuh kita. Rusaknya ginjal, maka rusaklah seluruh mekanisme metabolisme dalam tubuh kita. Komponen penilaian dari kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah satu, pengetahuan. Tentu saja pengetahuan kalian terhadap sistem ekskresi pada manusia nantinya. Yang kedua adalah kerjasama. Karena pembelajaran kita melalui kerja kelompok, maka sangat dituntut kemampuan berkolaborasi. Yang ketiga adalah sikap. Bagaimana sikap kalian menyikapi tentang bersikap dalam bekerja sama, bersikap dalam belajar, bersikap di dalam kelas saat belajar, tentu saja menjadi penilaian. Pembelajaran kita kali ini menggunakan problem based learning. Nanti kalian diberikan suatu permasalahan, mencari upaya untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Baik, sekarang Ibu punya permasalahan reorientasi. Sebagai orientasinya, Ibu punya suatu artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Silahkan kalian baca, kalian tuliskan poin yang terdapat dalam artikel ini. Dan silahkan kalian tulis juga pertanyaan yang mungkin timbul dari benak kalian setelah membaca tentang artikel ini. Silahkan, tidak usah lama-lama, 3 menit cukup mungkin untuk membaca ya.
Silahkan kalian tulis isi pokok dari artikel itu tentang apa. Terus, jika kalian memiliki pertanyaan dari artikel yang disajikan, silahkan tulis juga. Nanti kita kita diskusikan bersama-sama. Sudah? Sudah? Ya. Sudah dibaca? Coba. Siapa? Tentang apa artikel ini? Silahkan. Ya. Itu bertanya, Ya. dalam artikel ini Heeh. disebutkan prevalensi gagal ginjal pada laki-laki 0,3% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Maka mengapa hal tersebut? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata prevalensinya kemungkinan kecenderungan ginjal itu terdapat pada laki-laki lebih besar, sebesar 0,3% dibanding pada perempuan. Nah, kita nanti cari jawabannya ya. Kenapa demikian? Pertanyaan berikutnya? Ada lagi? Ya, silakan Andres. Apa penyebabnya meningkatnya penyakit ginjal Nah, kronis? penyebab dari meningkatnya ginjal kronis. Nah, nanti kita akan cari tahu karakteristik dengan mengetahui struktur, karakteristik, dan fungsi dari ginjal, maka kita akan tahu kenapa itu bisa terjadi. Hal apa yang bisa menyebabkan ginjal mengalami gagal fungsi. Paham? Nah, ya, silahkan kalian buka, kalian duduk berkelompok dulu ya. Silahkan kalian duduk berkelompok. Satu meja, satu kelompok. Kenapa? Terserah. Bisa satu meja untuk satu kelompok, bisa dua meja dirapatkan untuk satu kelompok agar enak untuk menulisnya. Dan dipastikan kalian tidak membelakangi papan tulis ya. Pastikan bahwa kalian tidak membelakangi papan tulis. Sudah siap? Sudah enak duduknya? Sudah enak duduknya? Sudah, siap. Nah, kita akan belajar ya. Ini Ibu punya LKPD sama bahan ajarnya. Sini setiap kelompok nih. Di sini ada bahan ajar. Di belakangnya ada LKPD-nya yang harus kalian isi. Oke? Ya, baik. Silahkan pelajari. Kalian bisa cari sumber dari mana saja. Setelah itu kalian mampu membuat upaya atau mengidentifikasi, menganalisa upaya menjaga kesehatan dari sistem ekskresi. Hasil analisis kalian terhadap upaya menjaga kesehatan ginjal ini, kalian bisa tuangkan dalam bentuk presentasi, bisa kalian tuangkan dalam bentuk infografis, bisa kalian tuangkan dalam apalagi, misalkan Canva presentasi, video juga bisa, silahkan. Kalian kembangkan kemampuannya untuk membuat hasil akhir. Ada yang mau ditanyakan tentang yang sedang kalian pelajari? Di HP, kalau itu gede ya. Kalau sudah, itunya dikirimkan ke Classroom hasilnya ya. Ya. Fungsi ginjalnya apa? Untuk menyaring. Iya, menyaring. Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah? Baik, sebelum berpresentasi kita ice breaking dulu. Ya, angkat semua tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Angkat tangan ke depan. Angkat tangan ke samping. Ya.
taruh di bahu temannya masing-masing yang sebelahnya. Silahkan pijit bahu temannya. Ya. Sudah? Terus pijit biar enak, biar semangat. Ya. Sudah ya? Udah siap? Udah lebih semangat lagi? Silakan. Kelompoknya Andres dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang organ ginjal. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dan rekan saya Muhammad Hafid Susanto, Andes Ramdan Saputra, Muhammad Indra Roksonova. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama ada materi tentang ginjal, fungsi ginjal dan struktur ginjal. Materi ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Fungsi ginjal adalah menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan cairan tubuh atau osmoregulasi, mengatur sel darah merah, serta mengatur tekanan darah kadar garam. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit ginjal kronis atau PGK. Yang pertama ada tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air dalam sehari, adanya darah dalam urin, lemas serta sulit tidur. Kemudian ada kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, dan gatal-gatal, sesak, mual dan muntah, dan terakhir ada bengkak, terutama pada kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada cara mencegah penyakit ginjal kronis, yaitu dengan cara rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap segar. Yang kedua, menjaga kadar gula darah tetap normal, dan yang ketiga menjaga tekanan darah tetap normal, dan yang terakhir ada untuk tidak merokok. Oke, demikian beberapa yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam hal yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya untuk menjaga kesehatan ginjalnya dari kelompoknya AKSO itu apa tadi? Kira apa? Ya, sudah duduk kembali dengan nyaman, Andres dan kawan-kawan. Ya, tadi coba Ibu ingin pengulangan. Tadi upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal tadi? Dari presentasinya? Tadi apa? Upaya apa? Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjalnya? Rajin beraktivitas fisik, Nah, menjaga kadar gula darah tetap normal, menjaga tekanan darah tetap normal, tidak merokok. ya, tetap beraktivitas fisik, menjaga tekanan darah tetap normal, apalagi? Tidak merokok. Tidak merokok. Itu adalah upaya, salah satu upaya. Bukan salah satu ya? Beberapa hal ya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk upaya kita untuk menjaga kesehatan ginjal. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Yang berikutnya ada yang bisa, silakan presentasi kelompok lain, kita lihat.
Kita lihat dari kelompok lain, silakan Rizky. Sudah tengok-tengok nih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa infografis mengenai perincian penyelesaian mencari cara menjaga kesehatan ginjal. Pertama-tama kita akan menjelaskan definisi dari ginjal yang akan dijelaskan oleh Naysila Aulia Aliha. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Ginjal merupakan sepasang organ penting yang memiliki tugas utama untuk menyaring dan membuang limbah serta racun melalui urin. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Baik, selanjutnya ada fungsi dari ginjal yang akan dijelaskan oleh Al-Fadila Akbar Kadati. Fungsi ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Selanjutnya, cara kerja ginjal yang akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Al-Kushairi. Cara kerja adalah 1. Menyaring darah, 2. Pembentukan urin sekunder, 3. Pengeluaran zat, 4. Urin ditampung di kantong. Selanjutnya ada beberapa penyebab gangguan ginjal yang akan dijelaskan oleh Naysila Aulia Aliha. Penyebab gangguan ginjal: 1. Volume aliran darah ke ginjal yang rendah, 2. Saluran kemih yang terganggu, 3. Memiliki diabetes, 4. Tekanan darah tinggi, 5. Mengonsumsi makanan dan minuman penyebab gagal ginjal, 6. Penyakit genetik dan autoimun, 7. Terlalu sering menahan buang air kecil, 8. Pola hidup tidak sehat. Nah, selanjutnya ada contoh dari gangguan ginjal, yaitu gagal ginjal. Jadi, gagal ginjal adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Kondisi tersebut menyebabkan kadar racun dan cairan berbahaya akan mengendap dalam tubuh dan dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani. Selanjutnya ada struktur ginjal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Yaitu ada nefron, 2. renal corpuscle, 3. renal cortex, 4. piramida ginjal, 5. pelvis ginjal, 6. selices, dan 7. hilum, 8. ureter. Lalu kelompok kita juga membuat infografis tentang 7 upaya menjaga kesehatan ginjal. Di antaranya 1. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, 2. Minum air putih yang cukup, 3. Menjaga tekanan darah agar tetap stabil, 4. Berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol, 5. Menjaga berat badan, ke-6. Mengkonsumsi obat dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lalu yang terakhir, yang ke-7, rutin berolahraga. Jadi sekian. Rizky bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Di bawahnya kan ada deskripsi sedikit tentang kenapa misalkan upaya menjaga kesehatannya dengan menjaga tekanan darah, kenapa hal itu harus dilakukan. Silakan. Jadi yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jadi kenapa kita harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi? Karena ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Masalah kesehatan pada organ tubuh tersebut seringkali disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Lalu yang kedua, minum air putih yang cukup. Yaitu kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal, karena untuk menyaring darah, ginjal juga berperan dalam proses produksi urin. Yang ketiga, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, karena tekanan darah yang tinggi memang menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan ginjal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil sebagai cara menjaga kesehatan ginjal.
4. Berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Karena gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol berlebih diketahui dapat memperburuk kesehatan ginjal. Yang kelima, menjaga berat badan. Menjaga kesehatan ginjal berikutnya adalah dengan melakukan diet sehat untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Diet ini dilakukan untuk mencegah terjadinya obesitas. Yang keenam, mengkonsumsi obat dan suplemen sesuai anjuran dokter. Memperhatikan konsumsi obat dan suplemen agar tetap sesuai dengan anjuran dokter juga menjadi salah satu cara menjaga kesehatan ginjal. Lalu yang terakhir, rutin berolahraga. Rutin berolahraga adalah cara menjaga kesehatan dan dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Dengan begitu, ginjal dapat menyaring darah secara optimal. Ya. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, ada yang mau bertanya? Apa? Raira? Minum cola. Cola itu masuk apa? Soft drink. Soft drink. Soft drink. Soft drink itu kayak Coca-Cola, Fanta, Tit. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aira. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari artikel yang sebelumnya dikasih oleh Bung Pat, dalam artikel tersebut terdapat penjelasan bahwa meminum minuman yang mengandung soda itu dapat memperbesar peluang untuk terganggunya penyakit gagal ginjal. Oleh karena itu sebaiknya minum minuman bersoda dihindari atau dikurangi. Baik, apakah puas dengan jawabannya? Suka minuman soft drink? Suka. Tuh, katanya kurang baik untuk kesehatan ginjal. Jadi sebaiknya minuman yang paling baik minuman apa? Air putih. Air putih. Hemat, cermat, dan bersahaja. Silakan. Air bening ya. Air putih mah susu katanya. Ya, silakan. Lanjutkan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya. Silakan Raira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8F akan mempresentasikan tentang sistem ekspresi. Kami dimulai dari saya sendiri, nama saya Raira Nila Silvana. Mula-mula kami akan membahas tentang apa saja yang akan dipresentasikan kali ini, yang akan disampaikan oleh Bila Sipanedi. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu sistem ekskresi, apa itu ginjal, bagian pada ginjal, penyakit sistem ekskresi, cara terhindar dari penyakit sistem ekskresi. Kamu tahu sistem ekskresi? Yuk kita pelajari. Apa itu sistem ekskresi? Sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ini Nurul Ramadhani. Apa itu ginjal? Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip macan dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang belakang di bawah hati dan pipi. Ini adalah struktur ginjal.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amala Maulidasari. Penyakit sistem sekresi batu ginjal gangguan di mana garam kalsium disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Biasanya muncul berupa kristal tak larut. Peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus untuk pasien pria dan wanita memiliki gejala berbeda. Gagal ginjal suatu kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan membuang racun dan menyumbangkan cairan hidup. Cara terhindar dari penyakit sistem sekresi: 1. Minum air putih. 2. Mengurangi konsumsi garam berlebih. 3. Konsumsi makanan bergizi. 4. Jangan menahan buang air. 5. Batasi makanan berpengawet. 6. Olahraga. 7. Tidak merokok. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Coba mau tanya dulu nih. Kalau Ibu bertanya boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Baik. Nah, di sini di salah satu upaya mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi, ada salah satunya adalah membatasi makanan berpengawet. Nah, korelasinya apa tuh kira-kira tuh? Karena makanan olahan dan berpengawet banyak mengandung natrium dan fosfor. Keduanya itu bisa jadi penyebab ginjal rusak apabila dikonsumsi terus-menerus. Sejumlah penelitian menunjukkan kandungan fosfor yang tinggi dari makanan olahan dapat membahayakan kesehatan ginjal dan tulang. Ya, itu ternyata makanan olahan ya. Makanan olahan itu banyak mengandung garam dan fosfor. Fosfor itu bisa memperberat kerja ginjal. Contoh makanan berpengawet apa? Coba. Nah, roti. Ya, kalau rotinya diawetkan bisa. Yang paling pasti ada pengawetnya. Mie instan, apalagi? Contoh. Tidak semua makanan ringan ada pengawetnya ya. Apa? Yang kalian sangat suka makan itu? Makanan-makanan junk food ya. Sosis, nugget, ya kan? Makanan keseharian kalian yang sangat kalian sukai. Makanan beku. Tidak semua makanan beku, ada juga makanan beku yang misalkan donat, risol frozen gitu kan belum tentu ya. Biasanya makanan-makanan yang fast food, yang cepat saji, itu pasti berpengawet. Ya. Maka bagaimana sekiranya? Sebenarnya kita boleh makan makanan yang berpengawet asalkan kita bisa membatasinya. Gizi seimbang ya, bisa menyeimbangkan. Diseimbangkan dengan makanan yang lain. Boleh tapi sedikit saja. Dan diseimbangkan dengan makanan yang lain. Silakan, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Setelah kalian berpresentasi, kalian sudah tahu apa itu ginjal, ya. Apa itu, bagaimana strukturnya, dan bagaimana upaya kita menjaga kesehatan ginjal. Coba Ibu ingin tahu apa fungsi dari ginjal? Hand up please. Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Andres. Untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ya, fungsi ginjal adalah sebagai organ yang berfungsi untuk menyaring. Menyaring apa? Menyaring darah yang berasal dari sisa metabolisme tubuh. Karena tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu selalu melakukan metabolisme untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Memenuhi kebutuhan akan makanan, memenuhi kebutuhan akan apa?
misalkan pertumbuhan dan perkembangan itu dilakukan dengan cara metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah mengubah zat makanan menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dari proses metabolisme itu terdapat zat-zat sisa. Zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Maka keberadaannya itu harus dibuang dari tubuh kita. Karena kalau tidak dibuang dari tubuh kita, itu akan menjadi racun buat tubuh kita. Nah, proses pembuangannya adalah di dalam ginjal. Tadi kalian sudah menuliskan beberapa poin hal yang bisa mencegah terganggunya fungsi ginjal. Apa saja tadi, ada apa saja? Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi. Karena makanan merupakan apa? Makanan itu bagi tubuh kita buat apa? Masukkan energi. Buat energi, buat pertumbuhan perkembangan, ya, untuk kesehatan. Pokoknya bahan baku dari tubuh kita adalah makanan. Makanan yang baik pasti menghasilkan kualitas tubuh yang baik pula. Berikutnya apa lagi? Minum air putih. Minum air putih yang cukup. Karena apa air putih? Agar apa? Agar darahnya tidak kotor. Tidak apa lagi? Tidak apa lagi? Kenapa harus minum air putih yang banyak? Tidak kekurangan nutrisi. Kenapa? Dehidrasi. Ada lagi? Minum air yang banyak. Menjaga kesehatan tubuh. Tensi darah apa sih? Tekanan darah. Tekanan darah jangan sampai tinggi. Ya, begitu. Terus apa lagi? Tidak menahan buang air agar tidak sakit. Ya, yang berikutnya adalah untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang apa yang sudah kita pelajari sekarang, kita lakukan post test ya. Silakan. Lanjut ya. Berikutnya. Selesai ya? Satu lagi. Ya. Bagaimana hasilnya? Nah, nilai terbesar? Rapi. Oh. Siapa lagi yang kedua tadi teh? Hah? Siapa tadi yang kedua? Siska. Ketiga? Andres. Nilainya lebih bagus, lebih jelek dari tadi? Hah? Tidak mikirna. Tidak apa-apa. Yang pasti hasil post testnya ternyata lebih baik dari pretest. Ya. Untuk minggu depan kita akan membuat model dari ginjal. Ya, kita akan membuat model dari ginjal. Persiapkan peralatannya, nanti kalian ibu kirimkan apa saja yang harus kalian persiapkan ya. Membuat model dari ginjal, bagaimana agar kita lebih paham lagi tentang bagaimana proses pembentukan urin. Siap. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum pulang kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini akan menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.